Maret 2026, dunia kripto heboh guys. Aset digital yang katanya bakal jadi emas di masa depan, tiba-tiba malah terjun bebas. Ini dia cerita di balik badai sempurna yang mengguncang jagat perbitcoinan. Oke, langsung aja ke intinya. Coba deh, lihat angka ini. $64.000. Ini bukan cuma angka loh. Ini tuh level psikologis yang penting banget, yang jebol di akhir Maret 2026. Sebuah kejatuhan yang bikin semua orang langsung garu-garu kepala. Jadi sebenarnya ada apa sih? Kenapa bisa anjlok separah ini? Apa ini cuma kebetulan? Atau ada skenario besar di baliknya? Yuk kita bedah bareng-barang misteri ini. Oke, investigasi kita mulai dari sekarang. Siap-siap ya, karena petunjuk pertama bakal membawa kita ke panggung dunia, tempat di mana drama yang sesungguhnya terjadi. Nah, kuncinya tuh ada di sini. Ini bukan karena satu hal doang. Coba bayangin, ada beberapa ombak raksasa dari arah yang beda-beda, terus ketemu di satu titik yang sama. Nah, itulah yang nimpa Bitcoin, gabungan antara masalah ekonomi global sama masalah internal di pasar kripto itu sendiri. Petunjuk besar pertama kita datang dari panggung dunia. Ya, konflik geopolitik dan ancaman resesi ekonomi jadi pemicu utama kepanikan massal ini. Coba deh lihat lini masa ini. Situasi di Timur Tengah lagi panas-panasnya, gila banget. Mulai dari serangan ke fasilitas energi Iran, terus ada klaim kontroversial soal ganti rezim, sampai ancaman buat nutup Selat Hormuz, jalur yang dilewatin 20% minyak dunia. Ini bikin ketidakpastian level dewa, dan kalau udah gini, investor pasti langsung kabur dari aset berisiko tinggi kayak Bitcoin. Sekarang kita geser ke ekonomi Amerika. The Fed atau Bank Sentralnya AS itu nahan suku bunga tetap tinggi, di angka 3,75%. Inflasi malah diperkirakan naik, dan dolar AS makin perkasa aja sampai ke level tertinggi dalam 10 tahun. Gampangnya gini deh, dolar makin kuat, imbal hasil obligasi makin oke. Jadi buat apa coba pegang Bitcoin yang naik turunnya gila dan gak ngasih bunga? Ini tekanan langsung buat harga BTC. Lanjut ke petunjuk kedua, dan ini gak kalah penting. Reaksi para paus alias pemain-pemain besar. Kita bakal lihat gimana para investor institusional ini mulai panik dan cabut dari pasar. Nah, ini dia buktinya. Lihat grafik ini. Angka minus $296 juta itu artinya duit segitu banyak ditarik keluar sama investor kakap dari ETF Bitcoin. Ini tuh mematahkan tren positif selama 4 minggu berturut-turut loh. Jelas ini jadi sinyal kalau kepercayaan para paus mulai luntur. Dan kutipan dari analis Willy Woo ini ngegambarin situasinya dengan pas banget. Kota hantu. Sepi, nggak ada yang beli, likuiditasnya kering kerontang. Volume trading anjlok ke level terendah dalam beberapa tahun. Kalau pasar udah sepi begini, sekali ada yang jual gede-gedean, ya harganya langsung longsor, nggak ada yang nahan sama sekali. Petunjuk ketiga datang dari grafik harga itu sendiri dan para analis yang sebenarnya udah ngasih kode dari jauh-jauh hari. Lampu merahnya udah nyala terang banget. Salah satu sinyal paling horor buat para trader itu ya ini, Death Cross. Namanya aja udah serem ya kan? Ini tuh kejadian pas garis rata-rata harga jangka pendek motong ke bawah garis jangka panjangnya. Secara sejarah, ini pertanda kuat kalau pesta udah usai dan bakal ada penurunan harga yang dalam banget. Dan prediksi ini bukan dari kaleng-kaleng loh, ini dari Jeffrey Kendrick, analis bank besar Standard Chartered. Dia bilang, semua faktor tadi itu nyiptain kondisi sempurna buat yang namanya kapitulasi akhir. Momen di mana investor yang paling kuat bertahan pun akhirnya nyerah dan jual rugi. Targetnya $50.000. Angka ini langsung jadi omongan di mana-mana. Oke, semua petunjuk udah kekumpul. Sekarang, waktunya kita tarik kesimpulan. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari badai sempurna yang menghantam Bitcoin ini? Jadi, ini dia 4 potongan puzzle-nya. Pertama, konflik geopolitik yang bikin pasar global ketakutan. Kedua, kebijakan moneter AS yang bikin dolar jadi primadona. Ketiga, para investor gede rame-rame narik duit mereka dari ETF. Dan yang keempat, sinyal technical death cross yang jadi konfirmasi akhir. Jadi, poin utamanya adalah ini bukan salah satu faktor aja. Ini adalah pertemuan dari semua faktor negatif ini yang datang keroyokan di waktu yang bersamaan. Inilah yang kita sebut badai sempurna. Tiap masalah saling nguatin satu sama lain dan akhirnya nyiptain tekanan jual yang luar biasa masif. Pertanyaannya sekarang buat kalian semua, setelah dihantam badai sedahsyat ini, kira-kira Bitcoin bisa pulih dan bangkit lagi nggak sih? Atau ini malah jadi awal dari akhir?
Nah, aku pengen banget dengar pendapat kalian. Coba langsung tulis di kolom komentar, apa prediksimu buat masa depan Bitcoin?